Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Jeneri dari kelas 2B Etika dan Regulasi Media. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Regulasi Media. Kali ini saya akan membahas materi menata ulang aktivitas berkomunikasi dalam keseharian dan bermedia sosial. Komunikasi adalah salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Di era digital ini, cara kita berkomunikasi telah mengalami perubahan yang signifikan. Aktivitas komunikasi kini tidak hanya terjadi secara tatap muka, tetapi juga melalui berbagai media platform dan alat komunikasi digital lainnya. Perkembangan teknologi ini membawa dampak positif, namun juga menghadirkan tantangan baru yang perlu kita kelola dengan baik. Dalam keseharian, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun dalam interaksi sosial lainnya. Demikian juga, penggunaan media sosial yang bijaksana dapat membuka peluang baru untuk belajar, berbagi informasi, dan menjalin koneksi dengan orang-orang di seluruh dunia. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, aktivitas berkomunikasi dan bermedia sosial bisa menjadi sumber stres, mengurangi produktivitas, dan bahkan berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Menata ulang aktivitas berkomunikasi dalam keseharian dan bermedia sosial adalah langkah penting yang perlu kita ambil untuk memastikan bahwa kita dapat berada dalam kendali, mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata. Pada sesi ini, kita akan membahas berbagai strategi dan teknik yang dapat membantu kita menata ulang cara berkomunikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas interaksi, mengelola waktu dengan lebih efektif, dan menjaga kesehatan mental kita. Mari kita mulai dengan mengeksplorasi cara-cara untuk menata ulang aktivitas komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaan media sosial agar lebih terstruktur, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal. Menata ulang aktivitas berkomunikasi dalam keseharian dan bermedia sosial adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas interaksi, mengelola waktu dengan lebih baik, dan menjaga kesehatan mental. Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat kita jadikan pedoman. Yang pertama, menata ulang aktivitas berkomunikasi dalam keseharian dengan memprioritaskan komunikasi tatap muka. Memprioritaskan komunikasi tatap muka berarti memberikan keutamaan pada interaksi langsung antara individu atau kelompok dibandingkan dengan metode komunikasi lainnya seperti email, telepon, atau pesan teks. Menjalin hubungan yang lebih erat, komunikasi tatap muka memungkinkan pemahaman akan lebih baik melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang kedua, kurangi gangguan teknologi. Matikan notifikasi saat sedang berbicara dengan orang lain. Dengan manajemen waktu komunikasi, manajemen komunikasi ini adalah proses pengaturan dan pengalokasian waktu secara efektif untuk berbagai aktivitas komunikasi, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa komunikasi ini dapat berlangsung dengan efisien, produktif, dan tidak mengganggu tugas-tugas penting lainnya. Dengan cara menjadwalkan waktu khusus untuk berkomunikasi, tentukanlah waktu tertentu dalam sehari untuk menjawab email atau pesan sehingga tidak mengganggu aktivitas lain. Kemudian buatlah batasan waktu agar tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dalam percakapan yang tidak produktif. Yang ketiga, pengembangan keterampilan komunikasi pengembangan.
Pengembangan keterampilan komunikasi ini adalah proses peningkatan kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan menyampaikan informasi secara efektif kepada orang lain. Keterampilan komunikasi yang baik sangatlah penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, dalam hubungan pribadi, dan dalam situasi sosial. Kemudian itu juga dapat mendengarkan dengan aktif. Fokus pada pembicara dan berikanlah tanggapan yang relevan. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan hindari bertele-tele. Yang keempat, penggunaan alat komunikasi yang efektif. Penggunaan alat komunikasi yang efektif sangatlah penting dalam berbagai konteks, baik itu dalam bisnis, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Alat berkomunikasi dapat berupa perangkat fisik seperti telepon, komputer, atau platform digital seperti email, media sosial, dan aplikasi pesan. Pilihlah alat komunikasi yang sesuai. Gunakan telepon untuk hal yang mendesak, email untuk komunikasi yang formal, dan pesan instan untuk percakapan yang ringan. Dengan memanfaatkan teknologi yang bijak, gunakan aplikasi manajemen tugas atau kalender untuk mengatur jadwal komunikasi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan komunikasi sehari-hari dan penggunaan media sosial akan menjadi lebih teratur, efektif, dan memberikan dampak positif bagi kehidupan pribadi dan juga secara profesional. Kalau saya tanya, sudahkah kita berkomunikasi? Komunikasi adalah bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar berkomunikasi efektif? Komunikasi yang efektif ini tidaklah hanya sekedar bertukar kata, tetapi juga melibatkan pemahaman, empati, dan respon yang sesuai. Mari kita kaji lebih dalam tentang beberapa aspek penting dari komunikasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kita mendengarkan dengan aktif? Mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga memahami makna di balik kata-kata tersebut. Apakah kita memberikan perhatian kepada orang yang berbicara dan menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkannya? Mendengarkan dengan aktif adalah keterampilan komunikasi yang sangat penting dan melibatkan lebih dari sekedar mendengar kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Hal ini mencakup perhatian penuh, interpretasi, dan respons terhadap pesan yang dia sampaikan. Mendengarkan aktif ini adalah proses di mana pendengar memberikan perhatian penuh baik secara verbal maupun non-verbal terhadap pembicara dengan tujuan memahami makna, emosi, dan niat di balik pesan yang ingin disampaikan. Hal ini bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata, tetapi juga memahami dan menginterpretasi pesan secara menyeluruh. Yang kedua, apakah kita menyampaikan pesan dengan jelas? Komunikasi efektif membutuhkan penyampaian pesan yang jelas dan tepat. Apakah kita menggunakan kata-kata yang mudah untuk dimengerti dan menghindari ambiguitas dalam penyampaian pesannya? Menyampaikan pesan dengan jelas adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, informasi, atau perasaan secara efektif sehingga orang lain dapat memahami dengan mudah dan akurat. Hal ini melibatkan penggunaan bahasa yang tepat, struktur, pesan yang baik, dan strategi komunikasi yang efektif. Menyampaikan pesan dengan jelas adalah kunci utama dalam berkomunikasi secara efektif. Pesan yang jelas ini memastikan bahwa penerima dapat memahami maksud, informasi, dan tujuan komunikasi tanpa kebingungan atau interpretasi yang salah. Yang ketiga, apakah kita menggunakan bahasa tubuh dengan tepat? Bahasa tubuh seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apakah postur tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata kita mendukung pesan yang ingin kita sampaikan? Menggunakan bahasa tubuh yang tepat adalah aspek penting dari komunikasi nonverbal
yang dapat memperkuat atau melemahkan pesan yang kita sampaikan. Bahasa tubuh mencakup ekspresi wajah, gerak tubuh, postur, kontak mata, dan bahkan cara kita menggunakan ruang di sekitar kita. Yang keempat, apakah kita mengelola emosi dengan baik? Emosi dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Apakah kita dapat mengendalikan emosi kita sehingga tidak mengganggu proses komunikasi dan tetap tenang serta rasional dalam situasi yang menegangkan? Mengelola emosi dengan baik adalah keterampilan penting dalam berkomunikasi dan kehidupan sehari-hari. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara efektif, baik dari diri sendiri maupun pada orang lain, sehingga berkomunikasi secara lebih efektif dan membangun hubungan yang sehat. Mengelola emosi dengan baik merupakan keterampilan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam komunikasi dan interaksi sosial. Ketika kita mampu mengelola emosi dengan baik, kita dapat merespons situasi secara tepat, menghindari konflik yang tidak perlu. Yang kelima, apakah kita sudah berkomunikasi dengan empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Apakah kita berusaha untuk melihat situasi dari perspektif orang lain dan menunjukkan rasa hormat serta pengertian? Berkomunikasi dengan empati adalah kemampuan untuk memahami, merasakan, dan memperhatikan perasaan serta perspektif orang lain saat berinteraksi. Hal ini melibatkan kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain, merespon dengan pengertian, dan menunjukkan perhatian yang tulus terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Berkomunikasi dengan empati adalah kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif, perasaan, dan pengalaman orang lain dengan penuh perhatian dan pengertian. Hal ini melibatkan kesediaan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, menghargai pandangan mereka, dan merespons dengan cara yang sesuai. Yang keenam, apakah kita memberikan respon yang tepat? Komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang memberikan respon yang tepat. Apakah kita merespon dengan cara yang sesuai dan mendukung dialog yang konstruktif? Memberikan respon yang tepat merupakan bagian penting dari komunikasi yang efektif. Respon yang tepat menunjukkan bahwa Anda memperhatikan pesan yang diterima, memahaminya dengan benar, dan merespons sesuai dengan konteks dan kebutuhan situasi. Memberikan respon yang tepat adalah kunci dalam komunikasi yang efektif. Hal ini melibatkan kemampuan untuk merespon dengan tanggapan yang sesuai, relevan, dan memperkuat pemahaman antara pembicara dan pendengar. Yang ketujuh, apakah kita menggunakan teknologi dengan bijak? Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Apakah kita menggunakan alat komunikasi digital dengan bijak dan tidak membiarkannya mengganggu komunikasi tatap muka atau keseimbangan hidup kita? Menggunakan teknologi dengan bijak adalah kemampuan untuk menggunakan alat dan platform digital secara bertanggung jawab, produktif, dan seimbang tanpa menyebabkan gangguan atau dampak negatif pada kehidupan pribadi, sosial, atau profesional kita. Hal ini melibatkan kesadaran akan pengaruh teknologi terhadap kesejahteraan, secara kemampuan untuk mengelola waktu, perhatian, dan interaksi online dengan bijaksana. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, kita dapat mengevaluasi apakah kita sudah berkomunikasi dengan efektif atau belum. Komunikasi yang baik membutuhkan kesadaran dan usaha secara terus-menerus untuk memperbaiki cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, sudahkah kita berkomunikasi dengan cara yang efektif dan penuh pengertian? Mari kita renungkan, terus berusaha menjadi komunikator yang lebih baik setiap harinya.
Hakikat berkomunikasi adalah inti untuk esensi dari proses komunikasi itu sendiri, yang melibatkan pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Berikut ini akan saya bahas penjelasan tentang hakikat berkomunikasi. Selanjutnya, bagaimana hakikat berkomunikasi? Yang pertama, proses dua arah. Komunikasi selalu melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu pengirim atau sender dan penerima atau receiver. Informasi dikirimkan dari pengirim kepada penerima dan umpan balik dari penerima kembali ke pengirim, melengkapi siklus komunikasi. Proses dua arah dalam komunikasi merujuk pada pertukaran pesan atau informasi antara dua pihak yang terlibat dalam interaksi komunikasi. Berbeda dengan komunikasi satu arah, di mana informasi hanya mengalir dari satu sumber ke penerima tanpa adanya tanggapan langsung. Proses dua arah melibatkan respons aktif dari kedua belah pihak yang terlibat. Proses dua arah memainkan peran penting dalam berbagai konteks komunikasi, baik itu dalam konteks interpersonal, bisnis, pendidikan, atau media massa. Hal ini memungkinkan interaksi yang lebih mendalam, pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat, dan pembangunan hubungan yang lebih kuat. Yang kedua, pertukaran pesan. Pesan adalah inti dari komunikasi. Hal ini bisa berupa kata-kata atau verbal, bahasa tubuh atau nonverbal, tulisan, gambar, ataupun simbol. Pesan harus dikodekan atau encoded oleh pengirim dan dikodekan atau dikode oleh penerima. Pertukaran pesan adalah inti dari proses komunikasi di mana informasi, ide, atau perasaan disampaikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Ini melibatkan pengiriman pesan oleh pengirim dan penerimaan pesan oleh penerima, serta tanggapan yang mungkin terjadi setelahnya. Yang ketiga, konteks. Komunikasi selalu terjadi dalam suatu konteks tertentu, yang bisa berupa fisik, sosial, budaya, ataupun psikologis. Konteks ini mempengaruhi bagaimana pesan dapat disampaikan dan diterima. Konteks dalam konteks komunikasi mengacu pada lingkungan atau situasi mana komunikasi terjadi. Hal ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi cara pesan disampaikan, diterima, dan diinterpretasikan oleh pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang keempat, medium atau saluran. Pesan dikirimkan melalui berbagai saluran atau media seperti suara, tulisan, media digital, ataupun visual. Pemilihan medium yang tepat sangat penting untuk efektivitas komunikasi. Saluran komunikasi atau yang sering disebut sebagai medium komunikasi adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima dalam proses komunikasi. Medium komunikasi bisa beragam, mulai dari komunikasi lisan, tertulis, hingga komunikasi visual. Yang kelima, umpan balik. Umpan balik dari penerima kepada pengirim adalah elemen penting dalam proses komunikasi. Umpan balik memungkinkan pengirim mengetahui apakah pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Umpan balik ini merupakan proses penting dalam komunikasi, di mana informasi atau tanggapan diberikan kepada seseorang atau kelompok tentang kinerja, perilaku, atau hasil dari suatu tindakan atau kegiatan. Umpan balik bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan diri, perbaikan, atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keenam,
Persepsi dan interpretasi. Penerima akan menginterpretasi pesan berdasarkan persepsi mereka yang dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan mereka. Hal ini bisa menyebabkan adanya perbedaan dalam pemahaman pesan yang sama. Persepsi dan interpretasi merupakan proses kognitif kompleks di mana individu mengorganisir dan memberi makna pada informasi yang diterima dari lingkungan mereka. Persepsi melibatkan penerimaan dan pengenalan umum, sedangkan interpretasi melibatkan pemahaman dan penafsiran tentang apa yang dipersepsikan. Yang ketujuh, tujuan komunikasi. Komunikasi biasanya memiliki tujuan tertentu, seperti memberi informasi, menghibur, mempengaruhi, atau membangun hubungan. Tujuan ini mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Tujuan komunikasi merujuk pada hasil yang diharapkan atau tujuan yang ingin dicapai melalui proses komunikasi. Ini merupakan panduan atau arah yang memandu interaksi komunikasi agar tercapai hasil yang diinginkan. Penjelasan tentang tujuan komunikasi akan bergantung pada konteks, apakah itu komunikasi interpersonal, komunikasi bisnis, atau komunikasi dalam konteks lainnya. Yang kedelapan, hambatan komunikasi. Dalam proses komunikasi seringkali terjadi hambatan atau gangguan atau noise yang dapat mengganggu dan mengubah makna pesan. Hambatan ini bisa berupa gangguan fisik, perbedaan bahasa, gangguan emosional, atau gangguan semantik. Hambatan komunikasi merujuk pada segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu proses komunikasi yang efektif antara pengirim dan penerima pesan. Hambatan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk dan dari berbagai sumber, baik itu faktor internal maupun eksternal. Kali ini saya akan membahas beberapa penjelasan tentang hambatan komunikasi beserta contohnya. Jenis-jenis hambatan komunikasi itu, yang pertama, hambatan fisik. Jarak fisik atau jarak geografis yang jauh antara pengirim dan penerima pesan dapat mengganggu komunikasi yang efektif, terutama dalam komunikasi tatap muka. Kemudian, kerusakan saluran komunikasi. Ini membuat gangguan teknis dalam saluran komunikasi seperti gangguan sinyal, telepon, atau kualitas jaringan internet dapat menghambat aliran pesan. Yang kedua, hambatan semantik. Perbedaan bahasa atau kosakata yang tidak dipahami oleh penerima pesan dapat menyebabkan kebingungan atau salah tafsir. Istilah teknis atau jargon ini merupakan penggunaan istilah teknis atau jargon yang tidak dipahami oleh penerima dapat menyulitkan pemahaman pesan. Yang ketiga, hambatan psikologis. Hal ini memiliki prasangka dan stereotip yang dimiliki oleh pengirim atau penerima pesan dapat mempengaruhi persepsi dan interpretasi pesan. Kemudian, ketakutan ataupun kecemasan. Ketakutan ataupun kecemasan yang dirasakan oleh salah satu pihak dapat menghambat ekspresi diri atau respons dari terhadap penerima pesan. Yang keempat, hambatan personal. Kurangnya keterampilan komunikasi dalam menyampaikan atau menerima pesan secara efektif dapat menjadi hambatan dalam komunikasi. Kemudian, kurangnya perhatian atau keterlibatan. Hal ini terjadi dari salah satu pihak dapat menghambat proses komunikasi yang efektif. Yang kelima,
Hambatan kontekstual. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung seperti kebisingan atau gangguan visual dapat mengganggu proses komunikasi. Kurangnya waktu ini juga untuk berkomunikasi dengan baik dapat menghambat pertukaran pesan yang efektif. Berikutnya adalah contoh hambatan komunikasi. Yang pertama, seorang manajer yang berbicara dalam rapat menggunakan istilah teknis yang tidak dipahami oleh anggota timnya. Yang kedua, sinyal telepon yang buruk atau jaringan internet yang lambat menyebabkan gangguan dalam panggilan video konferensi. Yang ketiga, seorang siswa yang cemas mengenai presentasinya menjadi tidak lancar dan gagal menyampaikan pesan dengan jelas. Yang keempat, dua orang yang berbicara di ruangan yang bising sulit untuk saling mendengarkan satu sama lain dan memahami penerima dan juga penyampaian. Yang kelima, seorang karyawan yang kurang percaya diri untuk menghindari penyampaian masalah yang mereka alami kepada atasan mereka. Kemudian yang ke-9, komunikasi efektif. Untuk mencapai komunikasi yang efektif diperlukan keterampilan dan strategi tertentu seperti kejelasan pesan, mendengarkan secara aktif, empati, dan adaptasi terhadap konteks dan penerimanya. Komunikasi efektif merujuk pada kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, dan efisien sehingga pesan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Hal ini melibatkan penggunaan keterampilan komunikasi yang baik, pemilihan kata yang tepat, serta memahami kebutuhan dan karakteristik audiens. Yang ke-10, dinamika dan evaluasi komunikasi. Dinamika dan evaluasi komunikasi adalah proses yang dinamis dan selalu berkembang. Teknologi dan media baru terus mengubah cara kita untuk berkomunikasi, meningkatkan kecepatan dan jangkauan pertukaran informasi. Dinamika dan evaluasi adalah dua konsep yang sering terkait dalam konteks berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam. Keduanya menggambarkan perubahan dan perkembangan sistem atau fenomena dari waktu ke waktu. Meskipun fokus dan aplikasinya kedua ini bisa berbeda. Dengan memahami hakikat berkomunikasi, kita akan dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan, mengatasi hambatan, dan mencapai tujuan komunikasi dengan lebih baik. Selanjutnya, bagaimana berkomunikasi itu? Berkomunikasi dalam aspek nilai, norma, sopan santun, adab, etika, dan regulasi mencakup pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Berikut ini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai setiap aspek. Yang pertama, nilai atau values. Nilai adalah prinsip atau standar perilaku yang dianggap penting oleh individu atau kelompok. Nilai mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi seperti kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab. Misalnya, seseorang yang menghargai kejujuran akan cenderung berkomunikasi dengan transparan dan jujur. Berkomunikasi dalam konteks nilai atau nilai-nilai mengacu pada proses penyampaian pesan, interaksi, yang mencerminkan atau menghormati nilai-nilai yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam komunikasi. Nilai-nilai ini bisa berupa keyakinan, prinsip, atau prioritas yang dipegang oleh individu atau kelompok, dan mereka memainkan peran penting dalam membentuk pola komunikasi dan interaksi antar mereka. Yang kedua, norma. Norma adalah aturan atau standar yang tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Norma juga menentukan apa yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dalam komunikasi. Misalnya, norma kesopanan di suatu budaya mungkin menuntut penggunaan bahasa yang formal dan hormat dalam percakapan dengan orang yang lebih tua.
Berkomunikasi dalam aspek norma mengacu pada prinsip-prinsip yang mengatur cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan etika yang diterima oleh masyarakat. Hal ini melibatkan kesadaran dan penggunaan aturan sosial yang berlaku dalam percakapan dan interaksi sehari-hari. Yang ketiga, sopan santun atau courtesy. Sopan santun adalah perilaku yang menunjukkan penghormatan dan pertimbangan terhadap orang lain. Sopan santun tercermin dalam cara seseorang berbicara dan bertindak. Misalnya, menggunakan kata-kata seperti tolong dan terima kasih, mendengarkan tanpa menyela, dan menggunakan bahasa tubuh yang positif. Berkomunikasi dengan sopan santun merupakan kunci penting dalam interaksi sosial yang berhasil. Hal ini melibatkan penggunaan kata-kata yang sopan, sikap yang menghormati lawan bicara, dan memperhatikan norma-norma budaya yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, adab atau manners. Adab adalah perilaku atau tata cara yang menunjukkan moralitas dan penghormatan dalam interaksi sosial. Adab dalam komunikasi mencakup penggunaan bahasa yang sopan, tidak menghina atau merendahkan orang lain, dan menunjukkan rasa hormat melalui tindakan seperti memberi salam atau permisi sebelum berbicara. Berkomunikasi dengan adab melibatkan penggunaan norma-norma atau tata krama yang diterima dalam suatu budaya atau lingkungan sosial tertentu. Hal ini mencakup aturan-aturan yang mengatur cara kita berbicara, cara kita bertindak dan berinteraksi dengan orang lain secara sopan dan menghormatinya. Yang kelima, etika. Etika adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok. Etika juga mengharuskan komunikasi dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab. Misalnya, menghindari penyebaran informasi palsu, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, dan tidak menyebarkan fitnah ataupun gosip. Etika adalah studi tentang apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk dalam perilaku dan tindakan manusia. Ini juga mencakup seperangkat prinsip moral atau nilai-nilai yang mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, lingkungan, dan diri sendiri. Dalam konteks komunikasi, etika merujuk pada panduan moral yang memandu perilaku dan tindakan kita saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang keenam, regulasi atau regulation. Regulasi adalah aturan formal atau hukum yang dibuat oleh otoritas untuk mengatur perilaku. Regulasi dalam komunikasi mencakup kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, seperti undang-undang tentang privasi, hak cipta, dan kebebasan berbicara. Contohnya, tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian di media sosial karena melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Regulasi dalam konteks komunikasi merujuk pada berbagai aturan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi untuk mengatur perilaku dan praktik dalam komunikasi. Tujuan utama dari regulasi komunikasi adalah untuk menjaga keteraturan, melindungi kepentingan publik, dan memastikan berlangsung secara adil, etis, dan efektif. Akhlak dalam berkomunikasi mengacu pada perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam interaksi verbal dan non-verbal. Akhlak yang baik dalam komunikasi mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh hormat antara individu. Level berkomunikasi untuk bahagia. Berkomunikasi untuk mencapai kebahagiaan adalah proses pertukaran informasi, perasaan, dan pemikiran antara individu atau kelompok yang mendukung keterbukaan, empati, dan penghargaan, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis, saling mendukung dan memperkuat kesejahteraan emosional dan sosial semua pihak yang terlibat. Berkomunikasi dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan mencapai kebahagiaan. Komunikasi yang efektif dapat dibagi menjadi beberapa level, yang masing-masing berperan dalam mendekatkan hubungan dan memperdalam pemahaman antara individu.
Beberapa elemen penting dari komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama, keterbukaan. Berkomunikasi secara jujur dan transparan tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan tanpa menyembunyikan informasi penting. Yang kedua, empati. Berusaha memahami perspektif dan perasaan orang lain serta menunjukkan kepedulian dan dukungan. Yang ketiga, penghargaan. Memberikan apresiasi dan pengakuan terhadap kontribusi dan perasaan orang lain. Kemudian, mengatasi konflik secara konstruktif. Menghadapi perbedaan pendapat dengan sikap yang terbuka dan mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak. Menggunakan bahasa yang positif. Hal ini dipengaruhi dengan menghindari kritik yang merusak, penghinaan, dan kata-kata yang menyakiti, serta fokus pada komunikasi yang membangun. Selanjutnya, dukungan emosional. Memberikan dan menerima dukungan emosional yang memperkuat ikatan dan menciptakan rasa aman. Lalu, konsistensi dalam komunikasi. Berkomunikasi secara rutin dan teratur untuk menjaga hubungan tetap kuat dan penuh kepercayaan. Melalui komunikasi yang efektif, kita dapat menciptakan dan mempertahankan hubungan yang positif dan memuaskan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan kita serta orang-orang di sekitar kita. Setelah materi selanjutnya, bagaimana hakikat berkomunikasi bermedia. Hakikat berkomunikasi bermedia adalah memahami esensi dari pertukaran informasi yang terjadi melalui berbagai platform atau saluran media, baik tradisional maupun digital, yang memfasilitasi interaksi antara individu atau kelompok. Berkomunikasi bermedia memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi tatap muka langsung. Hakikat berkomunikasi bermedia dengan merujuk pada penggunaan alat atau sarana untuk menyampaikan pesan, antara lain pengirim dan penerima. Media komunikasi ini dapat berupa media massa, media sosial, email, telepon, dan berbagai platform digital lainnya. Hakikat berkomunikasi bermedia dalam konteks keberagaman dan keseragaman merujuk pada bagaimana media digunakan untuk mengelola dan menyampaikan pesan yang mencerminkan dan mempengaruhi berbagai perspektif dan latar belakang audiens. Berikut ini adalah penjelasan mengenai elemen-elemen penting dalam komunikasi bermedia terkait dengan keberagaman dan keseragaman. Yang pertama, keberagaman dalam komunikasi bermedia ialah keberagaman mencakup berbagai latar belakang, budaya, bahasa, pandangan, dan pengalaman yang berbeda yang diwakili dalam media komunikasi. Contohnya, berita internasional yang mencakup berbagai perspektif, konten media sosial dalam berbagai bahasa, dan program televisi yang menampilkan beragam budaya. Yang kedua, keseragaman dalam komunikasi. Bermedia keseragaman merujuk pada penyampaian pesan yang konsisten dan seragam, seringkali untuk memastikan kesatuan informasi dan pemahaman di antara audiens. Contohnya kampanye kesehatan masyarakat yang disampaikan dengan pesan yang konsisten. Laporan berita yang mengikuti standar jurnalisme dan panduan perusahaan yang seragam. Hakikat berkomunikasi antara keseragaman dan keberagaman adalah bahwa komunikasi ini melibatkan dua aspek yang saling melengkapi. Yang pertama, keseragaman. Hal ini mengacu pada penggunaan bahasa, norma, dan nilai yang sama atau seragam dalam suatu kelompok atau komunitas. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih mudah dan meningkatkan koherensi dalam interaksi. Yang kedua, keberagaman. Ini mencakup adanya variasi dalam bahasa, budaya, dan perspektif di antara individu atau kelompok. Keberagaman memperkaya komunikasi dengan sudut pandang yang berbeda dan memungkinkan inovasi dan pemecahan masalah yang kreatif. Dalam praktiknya, komunikasi yang efektif mencakup pemahaman dan penyesuaian terhadap kedua aspek ini. Ini berarti menghargai dan mengakui perbedaan serta kesamaan dalam komunikasi, sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif
beragam, dan berdaya ungkit bagi pertumbuhan dan pemahaman yang lebih baik. Hakikat berkomunikasi bermedia antara keberagaman dan keseragaman adalah tentang menemukan keseimbangan antara menyampaikan pesan yang konsisten dan memastikan representasi yang adil dari berbagai perspektif. Dengan menggabungkan kedua elemen ini, media dapat meningkatkan pemahaman, mengurangi bias, dan membangun komunikasi yang lebih efektif dan inklusif. Materi selanjutnya yaitu berkomunikasi dalam konsep Islam. Yang pertama, muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi. Dalam konsep muraqabah dalam Islam, selalu merasa diawasi merupakan salah satu aspek penting dari kesadaran spiritual. Ini mengacu pada kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap tindakan, pikiran, dan perkataan kita. Dalam konteks komunikasi, muqarabah mengajarkan bahwa setiap kata yang diucapkan, setiap tindakan yang dilakukan, dan setiap pikiran yang dipikirkan haruslah sesuai dengan ajaran Islam. Ini mengandung makna bahwa komunikasi harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah, sehingga komunikasi tersebut menjadi lebih bertanggung jawab, jujur, dan bermakna. Dalam praktiknya, muqarabah dalam komunikasi Islam mengajarkan agar individu selalu mempertimbangkan apa yang dia buat dan dampak dari setiap kata yang diucapkan, menjaga kejujuran dan keadilan dalam berkomunikasi, serta menghindari perilaku atau kata-kata yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain. Hal ini menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, penuh kasih sayang, dan bermartabat dalam masyarakat Muslim. Yang kedua, hisab, yaitu adanya perhitungan. Dalam konteks komunikasi, konsep hisab dalam Islam mengacu pada pemahaman bahwa setiap perkataan, tindakan, dan niat kita akan dihisab atau dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pembalasan. Ini merupakan bagian penting dari kesadaran spiritual dalam berkomunikasi. Dalam konteks komunikasi, hisab menekankan pentingnya berkomunikasi dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Setiap kata yang diucapkan, setiap tindakan yang dilakukan, dan setiap pikiran yang dipikirkan haruslah dihitung dengan cermat, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab dalam komunikasi Islam mengajarkan agar individu menjaga kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam setiap interaksi komunikasi. Ini berarti berbicara dengan cara yang jujur dan tepat, menghindari berbohong atau menyimpang dari kebenaran, serta memperlakukan orang lain dengan adil dan penuh rasa hormat. Yang ketiga, istifadah, selalu memetik manfaat. Dalam konsep Islam, komunikasi yang dibangun haruslah selalu mengedepankan prinsip istifadah, yaitu selalu memetik manfaat. Istifadah dalam konteks komunikasi berarti bahwa setiap interaksi komunikasi haruslah memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik bagi pengirim pesan dalam berkomunikasi, istifadah mengajarkan agar individu selalu mencari peluang untuk mengambil manfaat dari setiap interaksi. Ini bisa berarti belajar dari pengalaman orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memperoleh wawasan baru, atau memberikan nasihat yang bermanfaat kepada orang lain. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Dalam Islam, konsep komunikasi tidak hanya pada aspek interpersonal, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial yang luas. Komunikasi dalam konteks tanggung jawab sosial dalam Islam menekankan pentingnya berinteraksi dengan lingkungan sosial dengan cara yang bertanggung jawab dan bermanfaat. Yang kelima, menjaga batas pergaulan. Dalam Islam, menjaga batas pergaulan merupakan prinsip penting dalam komunikasi. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk interaksi dengan lawan, jenis, pilihan kata yang digunakan, serta batasan dalam membagikan informasi pribadi ataupun orang lain. Dalam Islam, menjaga batas pergaulan atau hudud al-mu'asharat adalah konsep yang menekankan pentingnya mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama
untuk menjaga kehormatan, moralitas, dan kesucian individu serta masyarakat. Dalam konteks komunikasi, ini mencakup berbagai aspek, termasuk interaksi antara individu sesama muslim dan juga dengan non-muslim. Yang keenam, memperhatikan pertemanan. Dalam Islam, memperhatikan pertemanan merupakan aspek penting dalam komunikasi. Konsep ini menekankan pentingnya memilih teman yang baik, menjaga hubungan yang positif, dan memberikan perhatian yang layak kepada teman-teman. Dalam Islam, pertemanan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial yang diperhatikan dengan serius. Konsep ini mencakup cara-cara bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan teman-temannya, baik secara muslim maupun non-muslim. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan ajaran agama. Yang ketujuh, wasilah, yaitu sarana kebaikan. Dalam Islam, konsep wasilah mengacu pada penggunaan sarana atau media sebagai jembatan untuk mencapai kebaikan atau tujuan. Dalam konteks komunikasi, wasilah mengajarkan pentingnya menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, memperbaiki hubungan antar individu, serta memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran Islam. Yang kedelapan, tidak lalai dalam konsep Islam, komunikasi adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Islam mengajarkan pentingnya berkomunikasi dengan jujur, sopan, dan dengan penuh penghargaan terhadap orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa perkataan yang baik adalah salah satu tanda keimanan seseorang. Yang kesembilan, mengumpulkan kebaikan. Dalam konsep Islam, komunikasi yang mengumpulkan kebaikan adalah komunikasi yang bertujuan untuk menyebarkan pesan-pesan positif, mempererat hubungan yang harmonis antar sesama manusia, dan membawa manfaat bagi individu dan masyarakat secara luas. Dalam konsep Islam, berkomunikasi dengan tujuan mengumpulkan kebaikan atau jalal al-khair memiliki beberapa prinsip yang sangat penting. Komunikasi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan penggunaan kata-kata, tetapi juga melibatkan tindakan, perilaku, dan niat. Yang ke-10, ikhlas. Dalam konsep Islam, komunikasi yang dilakukan dengan ikhlas atau murni dan tulus sangatlah penting. Ikhlas merupakan salah satu konsep utama dalam Islam yang menggambarkan nilai niat yang murni dan tulus di dalam menjalankan segala amal perbuatan, termasuk dalam komunikasi. Dalam konsep Islam, berkomunikasi dengan ikhlas atau ketulusan adalah prinsip penting yang mengarah pada keberhasilan dan penerimaan dari Allah. Berkomunikasi dengan ikhlas berarti melakukan segala kebaikan dan segala bentuk komunikasi, baik lisan maupun non-lisan, dengan niat yang tulus dan murni, tanpa motif atau kepentingan pribadi yang tersembunyi. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu digital culture yang sehat. Untuk meningkatkan akselerasi kerja, digital culture yang sehat merupakan fondasi yang sangat penting. Digital culture yang sehat menciptakan lingkungan di mana teknologi digunakan secara bijaksana dan efektif untuk meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan inovasi. Digital culture yang sehat untuk meningkatkan mutu dan kualitas kerja bisa mencakup aspek seperti kolaborasi tim yang efektif, peningkatan aksesibilitas informasi, dan pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan, fleksibilitas kerja, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Digital culture yang sehat adalah fondasi yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien. Ini mengacu pada norma, nilai, dan praktik yang memungkinkan teknologi digital digunakan secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang memperhatikan kesejahteraan dan kinerja anggota timnya. Digital culture yang sehat dalam konteks kerja cerdas melibatkan cara-cara berinteraksi dengan teknologi dan dunia digital yang mempromosikan keseimbangan, produktivitas, dan kesejahteraan individu.
Digital culture yang sehat mengutamakan pengelolaan waktu yang efektif. Ini mencakup kebiasaan seperti menetapkan batasan waktu untuk aktivitas online, menggunakan alat manajemen waktu seperti kalender digital atau aplikasi pengingat, dan memprioritaskan tugas-tugas yang penting. Penting untuk mempertahankan keseimbangan sehat antara kehidupan online dan offline. Meskipun teknologi memungkinkan kita untuk tetap terhubung secara terus-menerus, penting juga kita untuk mengambil waktu untuk menyendiri, bersantai, dan menikmati kegiatan di dunia nyata. Dalam kerja cerdas, penting untuk menetapkan batasan yang jelas antara waktu kerja dan waktu luang. Ini membantu mencegah kelelahan dan kelelahan yang berlebihan, serta memastikan bahwa kita memiliki waktu untuk istirahat dan pemulihan. Digital culture yang sehat dalam kerja kreatif adalah tentang menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan etis. Digital culture yang sehat dalam kerja kreatif mengacu pada cara-cara di mana teknologi digital dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sambil tetap menjaga kesejahteraan dan keseimbangan hidup para pekerja. Digital culture yang sehat dalam kerja inovatif melibatkan pemanfaatan teknologi digital secara bijak untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan kesejahteraan. Digital culture yang sehat dalam kerja inovatif mencakup pendekatan yang memastikan penggunaan teknologi digital secara optimal untuk mendukung kreativitas, kolaborasi, dan kesejahteraan karyawan. Digital culture yang sehat dalam kerja inovatif adalah konsep yang mengintegrasikan teknologi digital dengan praktik kerja yang mendukung kreativitas, kolaborasi, kesejahteraan, dan produktivitas. Dalam konteks ini, digital culture mencakup nilai, kebijakan, dan alat yang digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi inovasi. Digital culture yang sehat merujuk pada penggunaan teknologi dan praktik digital yang mendukung kesejahteraan individu, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat hubungan sosial serta tata kelola. Ini memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan, melalui dari pengembangan diri hingga pembangunan negara. Berikut ini akan saya jelaskan tentang bagaimana digital culture yang sehat dapat meningkatkan kualitas diri, hidup, lingkungan, masyarakat, dan negara. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri dengan mengembangkan keterampilan dan pendidikan. Platform e-learning seperti Coursera, Udemy, dan Khan Academy memungkinkan individu untuk mengakses kursus dari institusi ternama, memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Alat digital memungkinkan belajar secara mandiri dan menyesuaikan jadwal belajar sesuai kebutuhan pribadi, meningkatkan kompetensi dan keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman. Produktivitas dan manajemen waktu juga diperlukan, seperti alat seperti Trello, Asana, dan Notion membantu dalam mengorganisir tugas, menetapkan prioritas, dan mengelola proyek dengan lebih efisien. Aplikasi pengelolaan waktu membantu individu mengatur waktu dengan baik, mengurangi stres, dan meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selanjutnya, kesejahteraan mental dan fisik. Aplikasi seperti Headspace atau meditasi atau MyFitnessPal untuk pelacakan kebugaran membantu individu menjaga kesehatan mental dan fisik. Akses ke informasi kesehatan dan konsultasi medis online membantu individu membuat keputusan yang lebih baik tentang kesejahteraan mereka. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup dengan akses informasi dan layanan. Akses cepat ke layanan digital seperti perbankan online, e-commerce, dan layanan publik meningkat kenyamanan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Informasi yang tersedia di internet memungkinkan individu untuk selalu up to date dengan berita dan perkembangan terbaru,
membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, fleksibilitas kerja. Teknologi memungkinkan pekerjaan dilakukan dari mana saja, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan membantu individu menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi. Dengan bekerja dari rumah, individu dapat menghemat waktu dan biaya yang dihabiskan untuk perjalanan, yang juga berdampak positif pada lingkungan. Kemudian koneksi sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp membantu menjaga hubungan sosial. Meskipun secara fisik terpisah, bergabung dengan komunitas online yang berbagi minat yang sama membantu individu merasa lebih terhubung dan mendapatkan dukungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan lingkungan masyarakat, kolaborasi dan partisipasi sosial. Menggunakan alat seperti Google, Workspace, dan Slack memungkinkan kolaborasi yang lebih efisien dalam proyek komunitas dan sosial. Teknologi memungkinkan partisipasi lebih luas dalam diskusi publik, petisi online, dan kampanye sosial, memperdayakan masyarakat untuk berkontribusi pada perubahan positif. Edukasi dan kesadaran sosial. Seperti kampanye digital meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan kesehatan masyarakat. Internet menyediakan platform untuk berbagi informasi yang dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang berbagai isu sosial. Selanjutnya, inovasi sosial dan ekonomi. Platform seperti Kickstarter dan GoFundMe memungkinkan masyarakat mendanai proyek sosial dan inovasi yang dapat memberikan manfaat luas. Teknologi mendukung bisnis lokal melalui platform e-commerce, membantu pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas negara. Pemerintahan digital dan transparansi seperti layanan e-government meningkatkan efisiensi administrasi publik dan aksesibilitas layanan publik, membuat proses birokrasi lebih mudah dan transparan. Teknologi blockchain dan open data memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam pemerintahan, mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi. Digitalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan membuka pasar baru. Dukungan untuk startup dan inovasi teknologi dapat mendorong perkembangan sektor-sektor baru dalam ekonomi, meningkatkan daya saing nasional. Selanjutnya, keamanan dan resiliensi. Penggunaan sistem keamanan cyber melindungi infrastruktur nasional dan data sensitif dari ancaman. Teknologi seperti analisis data dan AI digunakan untuk meningkatkan respon terhadap bencana, memastikan penanganan yang lebih cepat dan efektif. Dengan penerapan digital culture yang sehat, individu, komunitas, dan negara dapat mengalami peningkatan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, menciptakan lingkungan yang lebih baik, produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan digital culture yang sudah sama-sama kita bahas tadi, sehingga menjadikan kehidupan kita lebih sehat dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan kita pelajaran dan pemahaman, dan juga manfaat untuk kita sendiri dan buat teman-teman yang sudah nonton. Saya Vicky Jenary dengan NPM 239110077 dari Universitas Islam Riau. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Bye-bye.